Sistem replikasi tingkat dewa, bab 321 sampai dengan 330. Bab 321 pernyataan yang merendahkan. Bahkan para anggota berpangkat tinggi dari 8 kekuatan utama di sekitarnya pun berada di alam bela diri Void. Bahkan untuk para wasit di platform tinggi sekalipun, mereka semua sangat menghargai Lin Xuan. Dengan kekuatan tingkat 8 dari alam asal roh, dia menunjukkan kekuatan tempur alam Yuan Hai, melampaui alam utama. Bahkan bagi mereka, kekuatan tempur lintas tingkat seperti itu sulit dicapai ketika mereka berada di alam asal roh. Sementara itu, di sisi timur tribun, Ni Xiong dan anggota tingkat tinggi lainnya dari keluarga kerajaan Mingchang, serta Ni Yongchang, Zhou Yue, Qi Lianyan dan orang-orang lain yang dikenal Lin Xuan. Melihat pemandangan itu, semua orang terkejut. Meskipun saya telah menyaksikan petualangan Lin Xuan sebelumnya di Menara Meteor, hingga mencapai lantai 9. Kekuatan tempurnya sangat besar sehingga seharusnya mampu melawan alam Yuan Hai meskipun berada di alam asal roh. Namun, melihatnya dengan mata kepala sendiri sekarang masih membuatku merasa sangat ngeri. Karena bagi mereka, ini awalnya hanyalah sebuah desas-desus, sebuah legenda. Tapi sekarang itu terjadi tepat di depan mata saya. Ini adalah sesuatu yang sulit mereka terima untuk sementara waktu. Adapun Liu Wuyai, Su Anlan, dan para pendekar lainnya dari Sekte Liu Yun, serta para pendekar dari domain Matahari Merah, mereka semua duduk di sana dalam keadaan kebijakan, tidak mampu pulih pada waktu yang lama. Pada saat ini, penampilan Lin Xuan telah melampaui ekspektasi mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menerima dan memahami. Mereka terjerumus ke dalam kengerian yang tak berujung. Sementara itu, Jian Chen, Murong Xing Chen, Zhao Heng, dan 10 anak ajaib lainnya mengungkapkan kekhawatiran mereka. Namun, getarannya tidak terlalu terasa. Mereka mengantisipasi hal ini dan tidak dapat menerimanya. Namun, jika Lin Xuan benar-benar berhasil mengalahkan Lei Juesan dalam 3 langkah. Sekalipun mereka termasuk di antara 10 jenius teratas, dengan visi yang luas dan pengetahuan yang mendalam, hati mereka tidak akan lagi setenang itu. Di arena kedua, Lei Juesan menatap Lin Xuan, yang jejak telapak tangan petirnya begitu mudah dipatahkan, dan hatinya merasa sedih. Pukulan telapak tangan ini bukanlah kekuatan penuhnya. Namun, hal itu juga melepaskan kekuatan alam Yuan Hai. Apalagi melibatkan alam Yuan Hai tingkat pertama biasa pun akan kesulitan menghadapinya. Sebagai perbandingan, kekuatan Lin Xuan bahkan lebih besar dari yang dia perkirakan. Lin Xuan, kekuatanmu memang sangat dahsyat. Di dalam alam asal roh, mungkin hanya ada sedikit orang yang dapat menyaingi Anda. Sayangnya, aku sudah menembus ke alam Yuan Hai. Oleh karena itu, kamu ditakdirkan untuk kalah dalam duel ini. Lei Juesan berteriak dingin, bertekad untuk tidak menahan apapun lagi. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang besar yang berkilauan seperti kilat, yang muncul di tangannya. Gunung-gunung bergemuruh menggemparkan langit dan runtuh. Dengan satu tebasan, energi spiritual melonjak, melepaskan berbagai maksud artistik seperti petir, logam, dan angin. Dalam sekejap, kilatan yang tak terhitung jumlahnya menari-nari pembohong, memadat menjadi seberkas cahaya biru besar sepanjang puluhan kaki. Di atas ujung pedang, tampak seolah-olah lava cair mengalir di dalamnya. Jejak hitam terbentang di sekelilingnya, seolah-olah kejutan itu sendiri telah terkoyak oleh kekuatan ini. Kekuatannya begitu besar sehingga menimbulkan kekaguman sekaligus kengerian. Sekalipun seseorang di tingkat pertama atau kedua alam Yuan Hai berada di sini, kemungkinan besar mereka akan langsung terbunuh. Ini jelas merupakan serangan yang menunjukkan kekuatan sejati Lei Juesan. Kekuatannya menyebar ke luar, menimbulkan riak-riak yang terlihat dan menghancurkan sebagian besar udara. Para pendekar bela diri muda di sekitar mereka semuanya terkejut dan ngeri melihat pemandangan itu. Kekuatannya begitu dahsyat hingga bahkan dari jarak 1000 meter, mereka merasakan ancaman yang mematikan. Seolah-olah mendekat terlalu dekat berarti mati seketika. Terlebih lagi, dihadapkan dengan kekuatan yang luar biasa ini, mereka hampir tidak memiliki keinginan untuk melawan. Jurang memisahkan antara kedua belah pihak begitu lebar sehingga sungguh membuat putus asa. Barulah saat itu para ahli bela diri menyadari betapa kuatnya 10 jenius teratas itu sebenarnya. Ibarat gunung yang menjulang tinggi, mereka hanya bisa memandanginya dari jauh, tak pernah bisa mencapainya. Para pemimpin dari 8 kekuatan besar mengangguk sedikit dan tersenyum saat menyaksikan pemandangan ini.
Inilah gaya sejati generasi muda murid dari 8 kekuatan dominan. Mereka jauh lebih unggul daripada praktisi bela diri dari daerah terpencil. Saatnya menentukan pemenang dalam duel ini. Semua mata tetap dipertemukan di arena kedua. Di arena, Lei Juesan melepaskan kekuatan aslinya, mengeluarkan pedang petir biru menyilaukan yang menghantam Lin Xuan. Di atasnya tampak bayangan gunung, seolah-olah gunung kolosal yang menjulang ke langit. Hantu gunung itu seluruhnya berwarna biru kehijauan, dengan kilat tak terhitung jumlahnya menyambar di dalamnya. Ini seperti gunung guntur yang terbentuk dari sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Pedang petir biru langit, menghancurkan citra ilusi gunung guntur, menghantam ke bawah. Seolah-olah langit sedang runtuh, seluruh arena tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Kekuatan dan pengaruhnya sangat menakutkan dan benar-benar mengerikan. Di sisi lain, Lin Xuan tetap tanpa ekspresi. Saat pedang petir biru itu menyerang, Lin Xuan langsung bergerak. Dia menunjuk pedang pemusnah di tangannya. Penghancuran, wuss. Dalam sekejap, puluhan pancaran pedang abu hitam melesat keluar, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan makna pemusnahan serta membunuh. Ia tampak menembus, mendarat di pedang petir berwarna biru langit. Di dalam pedang petir biru itu, kilat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menghantam puluhan pancaran pedang abu-abu kehitaman. Desis-desis. Namun, hamparan kilat yang luas ini, seolah-olah bertemu musuh alami, menghilang bahkan sebelum menyentuh cahaya pedang abu hitam itu. Segera setelah itu, puluhan pancaran pedang abu hitam menghantam pancaran pedang petir biru. Dentang-dentang-dentang. Setelah beberapa kali terdengar dentingan keras logam yang saling berbenturan, beberapa suara retakan tajam lainnya terdengar. Kemudian mereka melihat bahwa pedang petir biru itu sebenarnya terpotong menjadi beberapa bagian oleh pancaran pedang abu-abu kehitaman itu. Mereka berpencar ke segala arah, tidak lagi menimbulkan ancaman. Tentu saja, pedang petir biru itu juga cukup kuat, menghancurkan pancaran pedang abu hitam menjadi debu. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Namun, Lin Xuan berhasil mencegat serangan Lei Juesan, yang melepaskan kekuatan sejatinya. Selain itu, Lin Xuan sama sekali tidak terluka. Melihat hasil tersebut, stadion pun hening terdiam. Para praktisi bela diri di tribun sekitarnya menatap dengan mata terbelalak, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Bahkan di antara para anggota berpangkat tinggi dari 8 kekuatan utama, ada beberapa yang berada di alam bela diri Void. Bahkan kepala wasit di podium tinggi, Zhou Tong, yang telah mencapai alam bela diri raja, memiliki ekspresi serius dan mengejutkan matanya. Kekuatan yang dibawakan Lin Xuan melebihi ekspektasi mereka. Namun, itu masih jauh melampaui batasnya. Namun, Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Ini sudah membuktikan bahwa kekuatannya sebanding dengan Lei Juesan, salah satu dari 10 jenius teratas. Lin Xuan tidak menyembunyikan tingkat kemundurannya. Mereka semua dapat melihat bahwa dia baru berada di tingkat ke-8 alam asal roh, belum mencapai puncaknya. Namun, ia mampu menandingi Lei Juesan, yang telah berada di alam Yuanhai selama beberapa waktu dan telah memantapkan wilayahnya. Lei Juesan sendiri bukanlah seniman bela diri biasa, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di seluruh prefektur Fengwu. Meskipun begitu, Lin Xuan, yang berada di alam asal roh, masih mampu melawan Lei Juesan, yang berada di satu alam di atasnya. Jelas terlihat bahwa bakat dan potensi Lin Xuan sangat menakutkan. Mereka sama sekali tidak lebih lemah dari 10 anak ajaib teratas. Bahkan lebih kuat. Hal ini tentu saja membuat para pemimpin dari 8 kekuatan utama, serta para hakim yang dipimpin oleh Zhou Tong, tidak mungkin lagi tetap tenang seperti sebelumnya. Di sisi timur tribun, Jian Chen, Murong Xingchen, Zhao Heng, dan 10 anak ajaib lainnya semuanya mengarahkan pandangan mereka ke Lin Xuan, ekspresi mereka menunjukkan sedikit keseriusan. Bab 322 Kekalahan dalam 3 langkah. Setelah menyaksikan kekuatan Lin Xuan, sekalipun mereka menghadapi Lin Xuan, mereka tidak akan sepenuhnya yakin akan kemenangan. Pertempuran akan segera ditentukan. Pada saat itu, suara Murong Xingyue yang jernih dan tenang terdengar. Semua orang segera berpaling ke belakang. Lalu mereka melihat arena itu. Lei Juesan tampak terperangah, sepertinya masih belum bisa mencerna hasilnya. Meskipun hanya untuk sesaat, namun, saat itu saja sudah cukup. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Xuan melompat menembus ular petir yang tak berujung dan tiba di depan Lei Juesan.
Langkah ketiga, ekspresi Lin Xuan dingin saat dia mengucapkan kalimat itu. Pemusnahan kekosongan. Seketika itu juga, dia mendekatkan pedang pemusnah ke arah Gunung Leijue. Seberkas cahaya pedang yang tajam dan hitam pekat muncul, seolah terbelah, sangat tajam, lalu turun. Tidak bagus. Lei Juesan langsung bertindak, merasakan getaran di jantungnya dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul dari tulang ekor dan langsung menjalar ke puncak kepala. Lei Juesan segera menyadari bahwa ini adalah ancaman yang mematikan. Jika dia tidak mampu menahan serangan pedang ini, setidaknya dia akan mengalami luka serius. Mungkinkah? Bagaimana mungkin Lin Xuan bisa menyetujuinya? Murid mata Lei Juesan menyempit, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Serangkaian gelombang dahsyat menerjang hatiku. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lin Xuan, seorang penguasa alam asal roh biasa, dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan dalam serangannya. Apakah itu benar-benar bisa mengancam nyawanya? Namun pada saat ini, rasa takut yang merasuki tubuhnya membuatnya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lei Juesan juga sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Lei Juesan dengan panik mengaktifkan energi spiritual di dantiannya, melepaskan berbagai konsep artistik, termasuk pancaran pedang dan jejak telapak tangan, mencoba menggunakan serangan sebagai perlindungan. Pada saat yang sama, ia berencana menggunakan kecepatan penuhnya untuk mundur dan melarikan diri sambil melakukan perlawanan. Barulah saat itu Lei Juesan menyadari bahwa kekuatan Lin Xuan sama sekali tidak kalah dengan kekuatan sendiri. Bahkan ada yang melangkah lebih jauh lagi. Lin Xuan memiliki peluang bagus untuk memenangkan pertandingan ini. Untungnya, Lin Xuan sendirilah yang menyebabkan hal ini terjadi dengan membuat kesepakatan 3 langkah. Ini sudah trik ketiga, jika dia mampu menahan serangan ini dan tidak dikalahkan, maka dia telah menang. Lei Juesan berpikir dalam hati. Sayangnya, Lei Juesan meremehkan kekuatan Lin Xuan. Atau mungkin mereka meremehkan ketajaman serangan pedang Lin Xuan. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang hitam, seolah mampu membelah ruang angkasa, melayang turun. Merobek, semua serangan Lei Juesan, tusukan pedang, kep telapak tangan, dan sebagainya, hancur berjam-jam kain. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh dalam melawan serangan tersebut. Setelah menghancurkan serangan-serangan pertahanan ini, cahaya pedang hitam melanjutkan lintasannya ke bawah tanpa mengurangi kekuatan sedikitpun. Di bawah ditemukan ketakutan Lei Juesan, energi spiritual pelindung itu terkoyak dan jatuh menimpanya. Cih, seketika itu juga, darah menyembur keluar seperti air mancur, seolah tak terkendali. Lei Juesan juga terlempar jauh oleh kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang hitam itu. Seperti sehelai kain katun yang compang camping, benda itu terbang mundur sejauh 1000 meter dan jatuh dari panggung. Bunyinya tumpul, luka yang dalam dan menampilkan tulang di dada, jika bukan karena teknik latihan fisik Lei Juesan yang mumpuni, dia pasti berada dalam bahaya serius. Serangan pedang ini bahkan bisa membelahnya menjadi 2, membunuh seketika. Pada saat ini, Lei Juesan juga dalam keadaan yang mengerikan, napasnya lemah, tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat pasi. Dia sudah mengalami cedera serius. Suara mendesing, suasana menjadi hening. Para ahli bela diri di sekitarnya menatap dengan mata terbelalak, mulut sedikit terbuka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia duduk di sana dengan tampil kosong, seolah-olah dia telah menjadi orang bodoh. Karena apa yang saya lihat terlalu tidak nyata. Beberapa tarikan napas berlalu sebelum ia perlahan-lahan sadar kembali. Mendesis, di tengah desahan keheranan yang naik turun. Seluruh arena seni bela diri kuno itu tiba-tiba menjadi riuh, mendidih seperti udara, dengan suara yang memekakkan telinga. Apakah aku bermimpi? Lin Xuan benar-benar menang. Benarkah hanya dalam 3 langkah? Hanya dalam 3 langkah, Lei Juesan, yang menduduki peringkat kelima dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya, dikalahkan dan mengalami luka serius. Apakah Lin Xuan benar-benar yakin itu? Dia hampir menantang langit. Ya, bahkan 3 jenius teratas seperti Yun Tianluo dan Jian Chen mungkin tidak mampu mengalahkan Gunung Lei Jue dalam 3 langkah, kan? Sepertinya Lin Xuan adalah kuda hitam terbesar dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini. Dia sama sekali tidak kalah dengan putri kecil dari keluarga Murong. Bahkan mungkin akan melebihi angka itu dengan cukup signifikan. Sekarang,
Lin Xuan tidak hanya memiliki peluang besar untuk masuk ke 10 besar, tetapi juga peluang yang sangat besar untuk masuk ke 3 besar. Aku penasaran apakah Lin Xuan bisa menempati peringkat pertama dalam peringkat asal-usul mendalam. Jika Lin Xuan mampu meraih posisi teratas dalam peringkat asal-usul mendalam dengan mengalahkan alam asal rohnya, itu akan menjadi yang pertama dalam ribuan tahun sejak zaman kuno. Jadi, itu mungkin saja terjadi. Petik 2. Ratusan ribu praktisi seni bela diri di lapangan gempar, sangat terkejut, dan berseru heran. Tak satu pun dari para ahli bela diri itu membayangkan akan berakhir seperti ini. Sebelumnya, ketika Lin Xuan berinisiatif mengajukan tantangan 3 langkah, mereka tetap mengejek dan mencemoohnya. Mereka menyimpulkan bahwa hal ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun, Lei Juesan bukanlah seniman bela diri biasa yang berpartisipasi dalam kompetisi, melainkan salah satu dari 10 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya, yang berada di peringkat kelima. Karena penguasaannya terhadap seni bela diri berelemen petir, kekuatan serangannya sangat kuat, tidak jauh lebih lemah dari Zhao Heng, yang berada di peringkat keempat. Bahkan bagi 3 pemain berbakat terbaik seperti Yun Tianluo dan Jian Chen, kecil kemungkinan mereka bisa mengalahkan Gunung Lei Jue hanya dalam 3 langkah. Selain itu, Lin Xuan hanyalah seorang seniman bela diri alam asal roh. Menurut pemahaman mereka, hal ini tidak mungkin. Namun pada saat ini, Lin Xuan mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Aku melakukannya di depan mereka. Faktanya, Lei Juesan tidak hanya mengalahkannya dalam 3 langkah, tetapi ia juga mengalami luka serius. Seandainya bukan karena keahlian Lei Juesan dalam seni bela diri penguat tubuh dan fisiknya yang kekar, mereka bisa membelah Lei Juesan menjadi 2 dengan 1 tebasan pedang, membunuh di tempat. Ini bukan hanya di luar ekspektasi mereka, tetapi juga di luar imajinasi mereka. Hal itu benar-benar menghancurkan dan menyegarkan pemahaman mereka. Bagaimana mungkin seorang praktisi bela diri tidak merasa sangat terkejut? Pada saat itu, semua ahli bela diri sangat ketakutan dan tidak mampu menenangkan diri. Bahkan setelah saya menyadarinya, tetap saja sama. Masih terasa tidak nyata, seolah-olah itu masih sebuah mimpi. Pemandangan di hadapan mereka terlalu tidak nyata untuk mereka pahami. Hal ini membuat para praktisi bela diri tidak percaya pada waktu yang lama. Para pendekar dari domain Matahari Merah, serta para pendekar dari Sekte Awan Mengalir. Mereka semua terkejut dan teringat saat menatap Lei Juesan, yang bernapas lemah dan batuk darah di alun-alun. Adegan ini benar-benar mengejutkan mereka. Siapakah Lei Juesan? Orang itu adalah anak ajaib nomor 1 di antara generasi muda Sekte Leishan, salah satu dari 8 kekuatan utama di prefektur Fengwu. Dia adalah anak ajaib yang tak berkompetisi yang berada di peringkat 10 besar dalam peringkat Xuan Yuan dan termasuk dalam 5 besar. Tingkat keparahannya telah mencapai alam Yuan Hai. 1 orang saja sudah cukup untuk menekan seluruh wilayah Matahari Merah. Keberadaan yang patut dihormati oleh seluruh wilayah Matahari Merah, termasuk Sekte Awan Mengalir. Namun, ia kini dikalahkan dan terluka parah oleh Lin Xuan, yang juga berasal dari domain Matahari Merah, hanya dalam 3 gerakan. Perbedaan yang begitu besar membuat mereka teringat pada waktu yang lama. Bab 323 4 Cakar. Di antara mereka yang terdaftar di peringkat Xuan Yuan adalah beberapa orang yang dikenal Lin Xuan, seperti Ni Yongchang, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Mereka semua terkejut dan membayangkan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat untuk waktu yang lama. Saat ini, penampilan Lin Xuan telah melampaui ekspektasi semua orang. Hal ini berlaku untuk para pejabat tinggi dari 8 kekuatan besar, serta para hakim yang dipimpin oleh Zhou Tong. Mereka sudah cukup kuat untuk masuk ke 3 besar, atau bahkan bersaing untuk posisi teratas. Di sisi timur tribun, Yun Tianluo, Jian Chen, Murong Xingchen, dan 3 anak ajaib lainnya membutuhkan waktu untuk bereaksi. Guncangan hebat di hatiku tidak kunjung reda. Cara memandang mereka terhadap Lin Xuan berubah sekali lagi. Suasana berubah menjadi hikmat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Mereka menganggap Lin Xuan sebagai musuh utama. Seperti yang telah diprediksi oleh para ahli bela diri lainnya. Mereka yakin akan menang jika menghadapi Lei Juesan. Namun, akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil, bagi mereka untuk dikalahkan oleh Lei Juesan dalam 3 langkah. Namun kini, Lin Xuan telah melakukannya tepat di depan mereka. Jika dibandingkan, kekuatan Lin Xuan sungguh tak terbayangkan.
Selain itu, Lin Xuan masih sangat muda, jelas belum genap 20 tahun. Tingkat keparahannya hanya berada di tingkat ke-8 alam asal roh. Meskipun merupakan kerajaan besar dan beberapa kerajaan kecil di bawahnya, mereka tetap bisa menjadi musuh yang tangguh. Kemampuannya yang luar biasa untuk melampaui levelnya sendiri menunjukkan bakat dan potensi yang tak tertandingi. Mereka jelas jauh lebih kuat dari mereka. Kejutan itu membuat Jian Chen, Yun Tianluo, dan 3 mantan anak ajaib lainnya sangat terguncang, dan mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan tingkat tinggi seperti itu hanya memiliki bakat tingkat 8? Murong Xingyue juga menatap Lin Xuan, matanya yang indah bersinar tajam. Dia cukup terkejut bahwa Lin Xuan telah memenuhi kesepakatan mereka sebelumnya dan mengalahkan Lei Juesan hanya dalam 3 langkah. Namun, dia berasal dari negara bagian Dongyuan, salah satu negara bagian terkemuka, dan berpengetahuan luas serta memiliki perspektif yang luas, sehingga dia mampu bertahan. Namun, kemampuan Lin Xuan untuk melintasi level tidak jauh lebih buruk darinya, yang agak menakutkan. Perlu dicatat bahwa pada akhirnya, dia masih berada di alam asal roh saja. Alasan mengapa Chen Yunyan yang mampu bertarung di level luarnya dan dengan mudah mengalahkan 10 jenius teratas, adalah karena berbagai bakat tingkat tinggi dan seni bela diri tingkat tinggi yang dimilikinya. Adapun Lin Xuan, dia berasal dari prefektur Fengwu dan bukan murid dari 8 kekuatan utama, jadi dia pasti memiliki sedikit keterampilan bela diri tingkat tinggi. Namun, ia mampu mengalahkan Lei Juesan, yang lebih kuat dari Chen Yunyan, hanya dalam 3 gerakan. Ini hanya menunjukkan bahwa bakat dan potensinya sangat tinggi dan sungguh menakjubkan. Sekalipun dia tidak sebaik dia seharusnya tetap jauh lebih unggul daripada Yun Tianluo, Jian Chen, dan para jenius top lainnya di prefektur Fengwu. Namun, pada tes bakat sebelumnya, hasil tes Lin Xuan hanya berada di peringkat ke-8, yaitu peringkat terendah. Meskipun ia melampaui banyak jenius dalam peringkat Xuan Yuan prefektur Fengwu, ia masih berada satu tingkat di bawah 10 besar. Hal ini membuat Murong Xingyue bingung, karena dia tidak dapat memahaminya. Berdasarkan intuisinya, bakat Lin Xuan jelas lebih dari sekedar peringkat bawah kelas 8. Namun, bakat Lin Xuan jauh lebih unggul darinya, mencapai tingkat tertinggi yaitu peringkat emas, seperti yang telah diuji pada awalnya. Dia pun tak bisa mempercayainya. Kita hanya bisa menebak. Satu-satunya kepastian adalah bahwa Lin Xuan adalah satu-satunya peserta dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan Prefektur Fengwu tahun ini yang dapat mengancam gelar juaranya. Murong Xingyue juga lebih memperhatikan Lin Xuan. Di arena, Lin Xuan menyarungkan pedang pemusnah, ekspresi acuh tak acuh. Fakta bahwa Lei Juesan dikalahkan dalam 3 langkah sama sekali tidak penting, seperti mengusir lalat. Namun, kekuatan seni pedang pemusnah ini bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Sebuah cahaya aneh muncul di mata Lin Xuan. Justru karena teknik pedang kepunahan senyap, itulah yang dia mampu melakukannya tanpa mengaktifkan teknik gajah naga kuno. Dia dengan mudah mengalahkan Lei Juesan dalam 3 langkah. Namun, dia tidak menyangka bahwa jurus kedua dari teknik pedang kepunahan senyap, yaitu pemusnahan kekosongan, akan begitu dahsyat. Serangan itu tidak hanya dengan mudah menghancurkan semua teknik pertahanan diri Lei Juesan, tetapi juga melukai Lei Juesan dengan parah. Jika dia tidak berada di alam asal roh, dia tidak akan mampu melepaskan kekuatannya secara maksimal. Teknik pseudo mistik juga gagal diaktifkan. Aku khawatir Lei Juesan bisa dengan mudah membunuh alam Yuan Hai tingkat pertama sekalipun, apalagi kecuali alam Yuan Hai tingkat lanjut atau bahkan melibatkan alam transformasi. Rupanya gerakan kedua ini, pemusnahan kekosongan, bukan hanya seni bela diri. Tingkat 10 tingkat tinggi, tetapi juga salah satu dari 10 teknik tingkat 10 teratas. Ini hampir setara dengan seni bela diri tingkat raja. Itu akan jauh lebih baik. Lin Xuan mengangguk sedikit, ada sedikit kepuasan di matanya. Seketika itu juga, aura yang mengelilingi Lin Xuan berputar menjadi naga perak bercakar 2, yang menerkam keluar. Sesampainya di kaki arena, dia memadatkan dirinya dan melahap hampir setengah dari kekayaan Lei Juesan. Setelah terbang kembali, transformasi itu dimulai sekali lagi. Cahaya perak itu bahkan lebih menyilaukan. Cakar naga ketiga dengan cepat muncul. Tak lama kemudian, cakar naga keempat pun muncul. Saat ini, Lin Xuan secara mengejutkan berhasil masuk ke peringkat 10 besar dalam peringkat Xuan Yuan.
Kejeniusannya hanya kalah dari 3 pemain jenius teratas, seperti Yun Tianluo dan Jian Chen. Hal ini kembali menimbulkan kehebohan di antara para penonton. Menatap Lin Xuan juga sedikit bergeser saat dia menatap ke hadapannya. Kali ini, strategi membuat pernyataan dan mengalahkan Lei Juesan dalam 3 langkah cukup efektif. 10 juta poin energi lagi telah diperoleh. Kini, jumlah total titik energi telah mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 70 juta. Saat menghadapi Murong Xingyue, kita juga bisa meniru beberapa dari banyak harta karunnya. Secercah kegembiraan terpancar di mata Lin Xuan. Seketika itu juga, dia berbalik dan turun dari panggung. Lei Juesan dibawa kembali oleh para tetua di tingkat tinggi dari Sekte Leishan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Adapun serangan kejam Lin Xuan, yang melukai Lei Juesan dengan parah dan hampir membunuh di tempat. Para petinggi Sekte Leishan juga merasa geram, tetapi tidak berani mengambil tindakan apapun. Karena perilaku Lin Xuan sepenuhnya sesuai dengan aturan. Dengan Zhou Tong, seorang ahli alam bela diri raja, yang bertanggung jawab di lapangan, situasi pun terkendali. Zhou Tong sendirian saja sudah cukup untuk menumpas seluruh Sekte Leishan. Terlebih lagi, potensi dan bakat Lin Xuan jelas melampaui Lei Juesan. Di masa depan, mereka pasti akan meninggalkan prefektur Fengwu, sebuah prefektur tingkat rendah, dan pergi ke seluruh benua Yuan Timur. Prestasi yang diraihnya begitu besar sehingga bahkan Sekte Gunung Petir pun tidak dapat menandinginya. Jenius yang tak tertandingi dengan potensi tak terbatas seperti itu kini telah menarik perhatian tokoh-tokoh berpengaruh setingkat raja seperti Zhou Tong. Mereka benar-benar tidak berdaya, sehingga mereka tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi mereka lagi. Cedera yang dialami Lei Juesan tampaknya cukup serius. Jika itu adalah seniman bela diri alam Yuan Hai biasa lainnya, mustahil untuk pulih dalam waktu kurang dari beberapa bulan, atau bahkan setengah tahun. Namun itu bukanlah apa-apa bagi Sekte Leishan, salah satu dari 8 kekuatan besar. Saat ini, yang sedang berlangsung adalah kompetisi peringkat Xuan Yuan, yang mencakup reputasi seluruh Sekte Leishan dan bahkan masa depan Lei Juesan, jenius nomor 1 Sekte Leishan. Ini tidak bisa dianggap enteng. Seorang ahli alam bela diri void dari kalangan anggota berpangkat tinggi Sekte Leishan yang datang ke arena bela diri kuno secara pribadi merawat luka-luka Lei Juesan. Dalam waktu setengah jam, kondisi sudah pulih sepenuhnya. Hal ini tidak akan mempengaruhi kompetisi peringkat 100 teratas. Oleh karena itu, jika dibandingkan, kerugian sebenarnya tidak signifikan. Sekte Leishan hanya mengalami kerugian kecil. Selama Lin Xuan bisa terus maju dan berkembang pesat tanpa terjatuh di tengah jalan. Sekte Leishan tidak akan menimbulkan masalah bagi Lin Xuan. Bab 324 Pertarungan 10 Besar. Tak lama kemudian, Lin Xuan kembali ke tempat duduknya di tribun timur. Namun kali ini, tidak ada seorang pun yang datang untuk memberi selamat kepada Lin Xuan, karena para ahli bela diri di sekitarnya masih dalam keadaan syok akibat kejadian sebelumnya dan belum pulih sepenuhnya. Mereka semua menatap Lin Xuan dengan ekspresi yang sangat rumit, tidak yakin harus berkata apa. Suasana di lapangan tetap menegangkan, dan butuh waktu lama bagi kegembiraan itu untuk mereda. Saat ini, Lin Xuan telah menjadi salah satu dari 2 kuda hitam dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan ini, bersama dengan Murong Xingyue. Terlebih lagi, dia lebih hebat dari Murong Xingyue. Karena baik Lin Xuan maupun Murong Xingyue mengalahkan di antara 10 jenius teratas. Namun, Lei Juesan, yang dikalahkan oleh Lin Xuan, memiliki peringkat 2 tingkat lebih tinggi dari Chen Yunyan, yang dikalahkan oleh Murong Xingyue, dan jauh lebih kuat. Selain itu, Lin Xuan benar-benar menghancurkan Lei Juesan hanya dalam 3 gerakan. Murong Xingyue melawan Chen Yunyan beberapa saat sebelum akhirnya mengalahkan Chen Yunyan. Jika dibandingkan, rekor Lin Xuan jelas lebih kuat. Sensasi dan kejutan yang ditimbulkannya bahkan lebih besar. Namun, Murong Xingyue berasal dari keluarga Murong, yang merupakan keluarga paling terkemuka dari 8 kekuatan besar di permukaan. Selain itu, hasil tes kualifikasi mereka mencapai peringkat emas. Dia adalah ahli bela diri nomor 1 di lapangan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Kekuatan mereka juga tidak terukur. Tak satu pun dari para ahli bela diri itu berani mengatakan bahwa Lin Xuan dapat dengan mudah melampaui Murong Xingyue. Ini berarti bahwa keduanya berada di peringkat yang sama sebagai 2 kuda hitam terbesar dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini.
Kompetisi pemeringkatan terus berlanjut. Satu putaran kompetisi lagi telah berlalu. Tanpa terasa, 1 jam atau lebih telah berlalu. Selama periode ini, baik Lin Xuan maupun Murong Xingyue beberapa kali naik ke arena. Keduanya dikalahkan dalam satu langkah, menang dengan mudah. Setelah menyaksikan kekuatan sejati mereka, tak seorang pun berani meremehkan mereka lagi. Tak lama kemudian, babak ketiga kompetisi peringkat 100 besar pun berakhir. Pada titik ini, selain 10 besar, aura dari 100 seniman bela diri terkuat lainnya pada dasarnya telah menguat. Di antara 10 pemain berbakat terbaik, 2 kuda hitam, Lin Xuan dan Murong Xingyue, telah ditambahkan. Selanjutnya, aura gabungan mereka membentuk seekor naga perak, dengan cahaya peraknya yang sangat terang dan menyilaukan. Salah satunya berada di 5 besar, dan yang lainnya bahkan mendekati 3 besar, yang sungguh mengesankan. Hasilnya melebihi ekspektasi semua orang. Sekitar 10 menit kemudian, semuanya berlalu. Pertandingan di 6 arena tersebut pada dasarnya telah berakhir. Pada saat itu, lapangan kembali hening. Semua orang tahu bahwa pertarungan di antara 10 besar akan segera dimulai. Semua mata berkumpul di arena nomor 1 di tengah-tengah, dan semangat semua orang pun terangkat. Seperti yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, 10 pertandingan teratas akan berlangsung di arena nomor 1. Berdengung, suara token kompetisi yang bergetar, terdengar sangat keras di arena seni bela diri kuno yang sunyi. Begitu mendengar suara itu, semua orang menoleh dan ekspresi mereka langsung berubah. Kemudian 2 sosok tinggi dan kurus melompat ke arena. Mereka yang lain adalah Yun Tianluo, peringkat teratas peringkat Xuan Yuan tingkat sebelumnya, dan Wang Zifeng, jenius nomor 1 dari keluarga kerajaan Fengwu, yang peringkat teratas dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya. Hampir semua orang di lapangan mengarahkan pandangan mereka ke titik itu, dipenuhi dengan antisipasi yang intens. Ini adalah pertarungan 10 besar pertama yang sesungguhnya dalam kompetisi pemeringkatan ini. Ini jelas tidak boleh dilewatkan. Di arena nomor 1, 2 pemain muda berbakat peringkat 10 besar itu juga mulai berkelahi. Yun Tianluo, sebagai pemegang peringkat teratas Xuan Yuan sebelumnya, menunjukkan kekuatan yang menakutkan yang melampaui ekspektasi semua orang. Dengan satu tebasan, seberkas cahaya pedang, yang mampu membelah bima sakti, melesat keluar. Dengan satu serangan, Wang Zifeng terlempar, muntah darah berulang kali, dan kalah di tempat. Hal ini menimbulkan kehebohan dan kejutan besar. Ekspresi serius muncul di mata Lin Xuan. Kemudian, babak kedua dari pertarungan 10 besar pun dimulai. Kali ini giliran Chen Yunyan dan Bai Yingwu. Yang satu menduduki peringkat ke-7 dalam peringkat Xuan Yuan, dan yang lainnya peringkat ke-9. Perbedaan peringkat tersebut tidak signifikan. Namun, hasilnya sekali lagi melampaui ekspektasi semua orang. Pada awalnya, Bai Yingwu menggunakan teknik telapak tangan Yin Sa miliknya untuk memaksa Chen Yunyan mundur berulang kali. Chen Yunyan benar-benar tertindas. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ia menyingkirkan Chen Yunyan dari panggung dan meraih kemenangan. Ini bisa dianggap sebagai kebangkitan yang signifikan. Pertandingan ketiga adalah duel antara Murong Xingyue dan Bai Ningbing. Keduanya juga merupakan satu-satunya seniman bela diri wanita di antara 10 besar. Meskipun wajah Murong Xingyue tertutup kerudung, temperamennya yang halus dan sosoknya yang anggun membuat gambaran jelas bahwa dia adalah seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Bai Ningbing tak kalah cantiknya, ia adalah wanita tercantik nomor 1 di antara para jenius dalam peringkat Xuan Yuan. Ia didekati oleh beberapa dari 10 pemain muda berbakat terbaik, termasuk Yun Tianluo, Zhao Heng, dan Chen Yunyan. Namun, Bai Ningbing berasal dari paviliun bulan es dan memiliki temperamen dingin, selalu tampak sulit didekati. Bahkan 10 jenius teratas pun mengejar tujuan mereka dengan sia-sia. Duel antara kedua wanita cantik ini tidak hanya seru, tetapi juga memanjakan mata. Peristiwa itu bahkan lebih langka daripada duel antara ketiga anak ajaib tersebut dalam 3 tahun sebelumnya. Semua mata tertuju ke arah itu, dipenuhi dengan antisipasi. Kali ini, hal itu tidak mengejutkan siapapun. Hasilnya ditentukan dalam waktu kurang dari 3 langkah. Murong Xingyue menang. Popularitas Murong Xingyue kembali melonjak. Auranya menyelimuti dan bersinar dengan cahaya perak, bahkan melampaui aura Lin Xuan. Dia secara samar-samar dapat dibandingkan dengan Murong Xingchen, yang berada di peringkat 3 teratas. Pertarungan 10 besar berlanjut. Pada pertandingan keempat,
Murong Xingchen berhadapan dengan Lei Juesan. Seperti yang diperkirakan, Murong Xingchen menang. Waktu berlalu dengan cepat. Pertandingan antara 10 tim teratas telah usai. Setiap pertandingan sangat intens dan spektakuler. Para aktivis seni bela diri menyaksikan dengan penuh antusias. Namun, 3 teratas, serta Lin Xuan dan Murong Xingyue, diperkirakan akan masuk ke 3 besar. Kelompok berlima itu sebenarnya tidak pernah saling bertarung. Jelas, duel-duel mereka sebelumnya, dan bahkan pertandingan utama di peringkat 10 besar, sangatlah penting. Kita harus menunggu sampai nanti. Pertandingan, berdengung, kompetisi token Lin Xuan mulai bergetar. Kali ini, giliran Lin Xuan yang naik ke panggung. Lin Xuan berdiri, melayang di udara, dan tiba di arena. Lawan Lin Xuan juga naik ke panggung. Dia adalah Bai Ningbing, yang pernah muncul sebelumnya tetapi dikalahkan oleh Murong Xingyue. Ciprat, ciprat. Setelah hening sejenak, lapangan itu pun dipenuhi suara riuh. Meskipun Lin Xuan adalah pendatang baru yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan untuk pertama kalinya, dia cukup populer. Mereka mengatasi segala rintangan dan meraih kemenangan secara beruntun, terutama mengingat bahwa sebelumnya ia telah mengalahkan Lei Juesan, yang berada di peringkat kelima dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya, hanya dalam 3 langkah. Hal ini semakin meningkatkan popularitas Lin Xuan hingga mencapai puncaknya. Tak seorang pun berani meremehkan Lin Xuan lagi. Kemunculan Lin Xuan saat ini langsung menarik perhatian seluruh penonton. Akhirnya, tiba saatnya bagi Lin Xuan, kuda hitam super ini, untuk muncul. Lawan Lin Xuan sebenarnya adalah Bai Ningbing. Bai Ningbing benar-benar tidak beruntung. Dia bertemu dengan 2 kuda hitam terbesar tahun ini. Lagi pula, keduanya jauh lebih kuat darinya. Lin Xuan seharusnya memenangkan pertandingan ini. Kurang lebih, tapi saya tidak tahu berapa banyak langkah yang diperlukan untuk menentukan hasilnya. Seharusnya dalam 3 langkah. Lagi pula, bahkan Lei Juesan, yang peringkatnya lebih tinggi dari Bai Ningbing, dikalahkan oleh Lin Xuan dalam 3 langkah. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri itu membicarakannya dengan penuh semangat, sehingga menimbulkan kehebohan. Bab 325 mundur dengan mudah. Di arena nomor 1, Lin Xuan menatap Bai Ningbing di hadapannya dengan ekspresi tenang. Panel atribut pihak lain juga muncul di bidang pemilihan. Di antara semua itu, satu-satunya hal yang menarik perhatian adalah bakat atribut S tingkat ilusi milik lawan. Sayangnya, Murong Xingyue memiliki talenta atribut S tingkat raja. Aku tak akan membuang poin energiku di sini. Pertandingan ini juga merupakan babak transisi sebelum 3 tim teratas ditentukan. Di sisi lain, Bai Ningbing, yang memancarkan aura dingin, merasakan buruknya di jantung saat menatap lawannya, yang ternyata adalah Lin Xuan, salah satu dari 2 kuda hitam dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini. Lin Xuan adalah seseorang yang mampu menghancurkan bahkan Lei Juesan, mengalahkannya hanya dalam 3 gerakan. Dia berada di peringkat 1 tingkat di bawah Lei Juesan. Sekalipun ia menghadapi Lei Juesan di performa puncaknya, tidak akan mudah baginya untuk menang. Tentu saja, dia tidak mungkin bisa menandingi Lin Xuan. Namun, salah satu dari 10 anak ajaib teratas, dia tidak akan mengakui kekalahan. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung bertindak. Serangan 100 cincin bulan es. Dalam sekejap, Bai Ningbing melepaskan kekuatan yang menguasai alam Yuan Hai tingkat pertama. Pada saat yang sama, ia juga melepaskan berbagai pencerahan alam, seperti alam es, alam angin, dan alam logam, yang telah ia kuasai hingga tingkat yang cukup tinggi. Tidak banyak yang tersimpan. Menghadapi Lin Xuan, kuda hitam ini, Bai Ningbing tak berani menahan diri. Seketika itu juga, dia mengulurkan tangan, dan gelang perak di pergelangan tangannya terbang keluar, berubah menjadi 2 cincin perak berukir bulan sabit, masing-masing berdiameter setengah meter. Benda itu memancarkan aura dingin yang seolah mampu membekukan, dan melesat ke arah Lin Xuan. Kemanapun ia lewat, kristal es yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara. Lapisannya tipis muncul di arena. Peristiwa itu membawa serta angin dingin yang menusuk, yang menyebar ke segala arah. Para praktisi bela diri di tribun sekitarnya merasakan tubuh mereka kaku, seolah-olah darah dan ki dalam tubuh mereka serta energi spiritual di dantian mereka telah membeku. Saya juga sangat takut. Dia dengan cepat mengalirkan energi internalnya untuk menghilangkan rasa dingin itu.
Barulah kemudian para ahli bela diri menyadari bahwa kekuatan yang terpancar dari Bai Ningbing tidak jauh lebih lemah daripada kekuatan yang terpancar dari Lei Juesan. Sepertinya aku telah meremehkan Bai Ningbing sebelumnya. Jika Bai Ningbing berhadapan dengan Lei Juesan, tidak pasti siapa yang akan menang. Namun, Bai Ningbing kini menghadapi Lin Xuan, yang dengan mudah mengalahkan Lei Juesan. Satu-satunya hasil yang mungkin adalah kekalahan. Di arena, dua cincin bulan es perak melesat ke arah Lin Xuan. Wus! Dalam sekejap mata, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Bentuknya berubah menjadi puluhan, bahkan ratusan, cincin konsentris, membentuk bentangan yang padat dan luas. Benda itu melesat ke arah Lin Xuan dari segala arah. Masing-masing cincin memancarkan aura yang mencapai tingkat alam Yuan Hai. Bahkan mereka yang berada di tingkat pertama alam Yuan Hai pun akan kesulitan untuk menahannya. Dan berjumlah ada 100. Bahkan bagi seseorang di tingkat kedua atau ketiga alam Yuan Hai, akan sulit untuk menahan serangan seperti itu. Semua mata tertuju pada Lin Xuan, ingin sekali melihat bagaimana dia akan bereaksi. Di arena, Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih pedang hitam itu. Faktanya, mengenai serangan Bai Ningbing, sekalipun dia tidak melakukan apapun, berdiri diam, dan tidak membela diri, dia tidak akan terluka sedikitpun. Namun, itu akan mengungkap lebih banyak kekuatan kita. Dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak saat ini, jadi dia mengeluarkan pedang pemusnah untuk mengatasi situasi tersebut. 1000 pedang menebas angin dan awan. Lin Xuan menjulurkan pedangnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan cuaca berubah drastis. Bahkan awan-awan tinggi di langit pun hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Suara dering itu, yang datang dari segala arah dan membawa aura yang mencekam, tak mau berhenti sejenak. Wus! Dalam sekejap berikutnya, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pedang pemusnahan, menuju lebih dari 100 cincin bulan es. Dentang-dentang-dentang. Seketika itu juga, dentingan logam yang berbenturan tak terhitung jumlahnya. Gelombang kejut tersebut menyebabkan para praktisi bela diri di sekitarnya bergejolak dengan energi. Kurang dari sesaat mata, cincin-cincin tak termasuk yang dulunya memenuhi langit hancur dan lenyap oleh pedang energi. Hanya tersisa 2 cincin bulan es. Ia juga tampak menerima pukulan berat, mengeluarkan suara rintihan saat terbang menuju Bai Ningbing. Bai Ningbing mengulurkan kedua tangannya dan menggenggam kedua cincin di tangannya. Ekspresinya berubah, dan tanpa sadar dia mundur 3 langkah. Wajahnya juga pucat. Yang jelas, benda itu mampu menahan gaya recoil yang cukup besar. Saat menatap Lin Xuan lagi, ia telah berubah secara signifikan. Meskipun aku telah melihat Lin Xuan menghancurkan Lei Juesan hanya dalam 3 gerakan, seperti Lin Xuan melancarkan serangan secara tiba-tiba. Saya belum merasakan sesuatu yang signifikan, hanya beberapa getaran. Namun ketika mereka benar-benar menghadapinya, mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Meskipun serangan ini bukanlah yang terkuat, serangan ini tetap menunjukkan kekuatan sejatinya. Lin Xuan sebenarnya berhasil menembusnya hanya dengan menggunakan energi pedang. Kekuatan yang terkandung di dalamnya masih mampu mendorongnya mundur. Rupanya Lin Xuan mencapai kekuatan tersebut tanpa menggunakan kekuatan sebenarnya. Sayangnya, diketahui bahwa kekuatannya sangat menakutkan. Bai Ningbing juga sangat terguncang. Para praktisi bela diri di sekitarnya juga gempar setelah melihat ini. Di luar dugaan, Lin Xuan bahkan tidak menghunus pedangnya, dia hanya menggunakan pedang energi yang dilepaskannya untuk menembus serangan kuat Bai Ningbing. Saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan bahkan lebih besar daripada saat ia dikalahkan di Gunung Leijue. Mungkinkah Lin Xuan tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya saat itu? Betapa dahsyatnya kekuatan Lin Xuan. Memikirkan hal ini, para prajurit tak berkuasa menahan rasa gemetar. Saya semakin bersemangat menantikan kompetisi peringkat Xuan Yuan ini. Di arena, Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam, tetap diam, dan menyerang. Lagi, serangan mengguncang langit bulan es. Dengan teriakan pelan, dia melontarkan 2 cincin bulan es lagi. Namun kali ini, tidak lagi diuraikan menjadi beberapa bagian. Sebaliknya, itu adalah 2 cincin bulan es yang menyatu menjadi satu. Kemudian, benda itu berputar dan menjadi semakin besar. Dalam sekejap, benda itu berubah menjadi bulan purnama berukuran puluhan kaki. Kehadirannya yang mengesankan juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini bisa mengguncang langit. Ia menerjang ke arah Lin Xuan. Kekuatannya tidak buruk,
bahkan sedikit lebih kuat dari serangan Lei Juesan. Sayangnya, itu masih belum cukup. Lin Xuan menyembunyikannya sedikit, lalu dikurung dengan pedang pemusnah di tangannya. Dalam sekejap, angin kencang tak berujung menderu, dan awan serta kabut bergeser. Itu menyusut menjadi pancaran pedang raksasa yang berukuran puluhan kaki. Ia dikurung dalam bulan perak raksasa yang melesat ke sana. Singkirkan kekusutan. Setelah terdengar dentingan logam yang memekakkan telinga, cahaya pedang Lin Xuan, yang tampak berputar-putar di tengah angin dan awan, menghilang dengan sendirinya. Bulan perak raksasa itu mengeluarkan rintihan dan terbang mundur. Dan ukurannya menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Zat itu mengenai Bai Ningbing, dan dia kembali ke keadaan semula. Namun sebelum Bai Ningbing berhasil menangkap cincin itu, dia terhempas oleh arus udara di sekitarnya. Kali ini, kekuatannya jauh lebih kompleks dari sebelumnya. Bai Ningbing merasakan gelombang kejut dan ekspresi berubah drastis. Dia mencoba menggunakan seni bela diri, energi spiritual, dan aura mentalnya untuk melawannya. Namun semuanya tidak efektif. Gelombang udara ini seperti gelombang laut yang tak berujung dan terus-menerus. Kekuatan yang ada di dalam dirinya sangat menakutkan, jauh melampaui kemampuan untuk menahannya. Pada saat itu juga, Bai Ningbing terlempar sejauh 1000 meter, mendarat tepat di bawah arena. Akhirnya, kereta itu berhenti dengan stabil. Bab 326 kontrol yang tepat. Kemudian, Bai Ningbing mengulurkan kedua tangannya dan menggenggam kedua cincin di tangannya. Benda itu berubah menjadi dua gelang perak, yang kemudian diselipkan kembali ke pergelangan tangan saya. Pada saat ini, Bai Ningbing jelas telah dikalahkan, tetapi dia tidak terluka. Hal ini menunjukkan kendali Lin Xuan yang sangat tepat atas kekuatan. Kontrol daya yang sangat presisi. Aku sudah berada di alam Yuanhai selama beberapa tahun sekarang, tapi aku khawatir aku masih belum bisa menandingi Lin Xuan. Seperti yang diharapkan dari salah satu kuda hitam terbesar dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini, mereka luar biasa. Petik 2 petik 2. Melihat hal itu, para ahli bela diri menjadi gempar dan sangat terkejut. Dalam pertempuran ini, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan tidak jauh lebih besar daripada dalam pertempuran sebelumnya di mana dia menghancurkan Lei Juesan. Namun, tingkat kendali atas kekuasaan yang ditunjukkannya cukup menakutkan. Dia mampu membuat Bai Ningbing, salah satu dari 10 jenius teratas, terpental dan mundur tanpa terluka. Kekuatan yang dibutuhkan harus dikendalikan dengan tepat, belum lagi 10 jenius teratas seperti Jian Chen, Zhao Heng, dan Yun Tianluo. Bahkan banyak seniman bela diri generasi senior di tahap awal dan menengah alam Yuanhai pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Hal ini membuat para ahli bela diri memandang Lin Xuan dengan rasa hormat yang lebih besar. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga mampu mengalahkan seseorang di alam Yuanhai meskipun hanya berada di alam asal roh. Dan mereka juga memiliki tingkat kendali atas kekuasaan yang begitu besar. Orang ini praktis sempurna, tanpa celah sedikit pun. Hal ini membuat semua praktisi bela diri yang hadir sangat terkejut dan dipenuhi emosi. Murong Xingyue menatap Lin Xuan, matanya juga menunjukkan ekspresi yang berbeda. Demikian pula, meskipun dia memiliki fisik yang istimewa dan bakat yang luar biasa, mencapai tingkat raja atau bahkan kaisar. Kecepatan budidayanya sangat cepat, hampir tanpa hambatan. Selain itu, fondasinya sangat kokoh. Namun, karena kemajuannya yang pesat, ia kurang memiliki kendali yang cukup atas kekuatannya sendiri. Tentu saja, ini masih jauh lebih kuat daripada yang biasa-biasa saja pada level yang sama. Namun jika dibandingkan dengan Lin Xuan, kualitasnya jauh lebih rendah. Lin Xuan jelas berusia di bawah 20 tahun, seusia dengannya. Tingkat menekankan mereka hampir sama. Namun, dia sekali lagi melampauinya. Hal ini membuat Murong Xingyue semakin tertarik pada Lin Xuan. Di arena, Lin Xuan menatap ke hadapannya, di mana titik-titik energi kembali melonjak, dan sebuah senyuman muncul di matanya. Kontrol kekuatan yang begitu tepat seperti itu secara alami berasal dari teknik gajah naga kuno. Sebagai salah satu dari 3 teknik pembentukan tubuh yang hebat, teknik ini memberikan lebih dari sekadar kekuatan fisik yang tak tertandingi dan fondasi yang kokoh. Kontrol daya yang tepat ini juga merupakan salah satu manfaat tambahannya. Setelah terungkap, hal ini memang menimbulkan kehebohan. Gelombang poin energi lainnya telah diperoleh. Lin Xuan sedikit mengangkat. Pada saat yang sama,
Aura yang mengelilingi Lin Xuan berubah menjadi seekor naga perak, yang melompat ke atas. Sesampainya di kaki arena, dia memadatkan dirinya dan menambah sebagian kecil kekayaan Bai Ningbing. Cahaya perak itu menjadi semakin menyilaukan. Bahkan ada sedikit nuansa emas. Jelas sekali, Lin Xuan kini telah masuk ke dalam 3 besar. Namun, kompetisi tahun ini dapat terlaksana berkat kemunculan tiba-tiba Lin Xuan dan Murong Xingyue. Hal ini mengakibatkan jumlah orang di 3 posisi teratas tiba-tiba meningkat menjadi 5. Persingan menjadi semakin ketat. Di bawah cincin, Bai Ningbing baru kemudian sadar dan menyadari bahwa Lin Xuan telah menunjukkan belas kasihan setelah mengetahui bahwa dia tidak terluka. Pada saat yang sama, badai emosi berkecamuk di dalam diriku. Saya tidak pernah membayangkan Lin Xuan skeptis ini. Untuk dengan mudah mengalahkan diri sendiri tanpa terluka. Tingkat kekuatan ini jauh melampaui kekuatan. Diperkirakan hanya Yun Tianluo, yang berada di peringkat 3 besar atau bahkan di peringkat teratas, yang dapat dibandingkan dengan Lin Xuan. Film ini benar-benar layak disebut sebagai kuda hitam super yang muncul dari era yang makmur. Bai Ningbing menghela napas dalam hati. Terima kasih. Saat itu juga, Bai Ningbing menatap Lin Xuan dengan rasa terima kasih di matanya dan berterima kasih padanya. Meskipun dia sudah lama bersiap menghadapi cedera serius. Dengan kehadiran anggota-anggota berpangkat tinggi dari sekte dan para tetua di alam bela diri Void, tidak akan butuh waktu lama untuk pulih dari luka-luka seriusnya. Hal itu tidak akan mempengaruhi peringkat. Namun akan lebih baik jika kita bisa menghindari cedera. Lin Xuan mengangguk sebagai jawaban. Keduanya kemudian kembali ke tempat duduk mereka di tribun timur. Pertarungan 10 besar berlanjut. Pada pertandingan selanjutnya, Jian Chen akan berhadapan dengan Lei Juesan. Seperti yang diperkirakan, Jian Chen menang. Jian Chen juga mengalahkan Lei Juesan dalam 3 gerakan, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa kekuatan tidak lebih lemah dari Lin Xuan. Mereka berkompetisi di setiap babak. Kompetisi pemeringkatan berjalan lancar. Tak lama kemudian, setengah jam lagi telah berlalu. Selama periode ini, Lin Xuan beberapa kali naik panggung, dan lawan-lawannya sebagian besar berasal dari peringkat bawah di antara 10 besar. Misalnya Chen Yunyan, Wang Zifeng, Zhang He, dan lainnya. Lin Xuan menang dengan mudah. Aura yang mengelilinginya mengerucut, dan naga bercakar 4 berwarna perak itu juga mendapatkan sentuhan emas. Namun, waktu yang dibutuhkan agar cakar kelima memadat dan berubah menjadi keberuntungan naga emas bercakar 5 masih jauh. Jelas, untuk mencapai hal ini diperlukan mengalahkan jenius teratas. Di lapangan, mereka masih dalam tren kemenangan. Selain 3 anak ajaib teratas, hanya ada 2 kuda hitam, Lin Xuan dan Murong Xingyue. Ada 1 orang lagi yang juga melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan Lei Juesan dikalahkan oleh Lembah Baiyin dari Sekte Yinning, dan mereka telah menang sepenuhnya. Ini bisa dianggap sebagai kuda hitam. Tak lama kemudian, 2 pertandingan lagi pun usai. Kali ini, pertarungan kelas berat akhirnya tiba. Itu adalah Jian Chen, yang termasuk dalam 3 besar peringkat Xuan Yuan sebelumnya, dan Murong Xingyue, salah satu kuda hitam terbesar dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini dan juga orang dengan skor tes bakat tertinggi. Duel antara keduanya, ini adalah duel pertama antara ketiga anak ajaib tersebut. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang mengira bahwa duel ini akan berakhir dengan kemenangan Jian Chen setelah ratusan gerakan yang dilakukan oleh keduanya. Bagaimanapun, dao pedang tanpa debu milik Jian Chen diucapkan oleh serangan yang tinggi tetapi pertahanan yang rendah, dan ketajamannya sangat tinggi, jauh melampaui pedang lain pada level yang sama. Apalagi Murong Xingchen, yang juga termasuk dalam 3 besar, tidak berani menghadapi serangan Jian Chen secara langsung. Namun, yang mengejutkan semua orang, hasil duel ini tetap melampaui ekspektasi semua ahli bela diri. Dalam pertandingan ini, 3 duel pertama antara Murong Xingyue dan Jian Chen berakhir dengan kemenangan Murong Xingyue. Dalam pertarungan ini, kemampuan pedang Murong Xingyue bahkan lebih unggul dari Jian Chen. Sejak awal, Murong Xingyue sudah unggul. Jian Chen bahkan ditekan hingga tidak mampu melawan. Dalam hitungan menit, Jian Chen terlempar dari panggung oleh pancaran pedang cahaya bintang tak berujung milik Murong Xingyue. Hal ini menimbulkan kehebohan besar. Kekayaan Murong Xingyue terkondensasi menjadi seekor naga perak, yang kemudian mengkonversi sebagian kecil kekayaan Jian Chen. Cahaya perak berkibar di atasnya, dan juga memiliki sentuhan emas.
Dia sudah melampaui Jian Chen dan mencapai posisi kedua. Dibandingkan dengan Yun Tianluo, pencetak gol terbanyak pada tahun sebelumnya, semuanya hampir sama. Dengan demikian, Murong Xingyue sekali lagi menjadi kuda hitam dalam permainan ini. Kompetisi pemeringkatan terus berlanjut. Pertandingan selanjutnya, berdengung. Kompetisi token Lin Xuan mulai bergetar. Kini giliran Lin Xuan untuk kembali naik ke panggung. Kali ini, lawan Lin Xuan tak lain adalah Lembah Baiyin, yang juga sedang dalam rentetan kemenangan. Jelas sekali, persaingan untuk posisi 10 besar akan segera berakhir. Peringkat individu yang tersisa sudah ditetapkan. Lin Xuan, Murong Xingyue, Jian Chen, dan lainnya yang sedang dalam rentetan kemenangan juga memulai duel mereka. Bab 327 Yin Ming. Tak lama kemudian, Lin Xuan dan Bai Yinggu sama-sama melangkah ke arena nomor 1 dan berdiri saling berhadapan. Menatap Lin Xuan menyapu Lembah Baiyin, kilatan cahaya terpancar dari matanya. Dalam sekejap mata, panel atribut pihak lawan muncul di hadapan saya. Suara mendesing. Nama, Lembah Baiyin. Tingkat dorong, tingkat pertama alam Yuan Hai. Bakat, bakat pemanas tingkat void, bakat kekuatan tingkat kristal, bakat kecepatan tingkat kristal, bakat yin yang tingkat void, bakat atribut angin tingkat kristal, bakat atribut logam tajam tingkat mendalam, bakat atribut api merah tingkat mendalam, bakat atribut kayu hijau tingkat mendalam, bakat atribut tanah tebal tingkat kristal, bakat atribut air. Berat tingkat kristal, bakat terbang tingkat mendalam, bakat awan dan kabut tingkat kristal. Seni bela diri, jurus iblis awan Yin Ming peringkat ke-10, tingkat atas, tingkat pemulat telapak tangan iblis Yin Ming peringkat ke-10, tingkat atas, tingkat pemulat transformasi haus darah Yin Ming, teknik rahasia tingkat bawah, tingkat pemulat tinju pemusnah Yin Ming peringkat ke-10, tingkat menengah, tingkat pemula, langkah melayang awan Yin Ming peringkat ke-10, tingkat menengah, tingkat pemula. Konsep artistiknya adalah 80% yin dan yang, 7,5% angin, 7,5% awan, 70% logam, 60% kayu, 60% api, 7,5% udara, dan 7,5% tanah. Harta pribadi, tidak ada. Melihat panel atribut Lembah Baiyin, ekspresi Lin Xuan pun mendominasi. Bakat dunia bawah, teknik rahasia. Awalnya, Lin Xuan tidak berniat membuang terlalu banyak poin energi untuk 10 besar. Bagaimanapun, Murong Xingyue memiliki koleksi harta karun tingkat tinggi. Jangan sebutkan bahwa dia hanya memiliki puluhan juta poin energi, bahkan ratusan juta pun mungkin tidak cukup. Namun sekarang, kita harus mengonsumsi lebih banyak lagi. Kita harus waspada terhadap sekte-sekte setan. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Ini juga merupakan salah satu kelemahan terbesarnya saat ini. Kita tentu tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Hanya dengan mempelajari lebih lanjut tentang pencegahan kita dapat memastikan bahwa tidak ada hal yang salah terjadi. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 3 juta poin energi telah digunakan. Penyalinan berhasil, memperoleh talenta Yin Ming tingkat virtual. Ding, 3 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh teknik iblis awan Yin Ming peringkat ke-10, tingkat tinggi, pemula. Ding, 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh 80% dari niat Yin Yang. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, dia menyalin beberapa harta karun tingkat tinggi yang diincar Bai Yinggu. Saya langsung memilih untuk menggunakannya. Bakatnya telah mencapai peringkat raja, dan setelah menyatu dengan beberapa harta karun tingkat void teratas, tentu saja tidak ada tembus yang jelas dalam auranya. Tidak perlu khawatir menarik perhatian yang tidak diinginkan. Seketika itu juga, aliran tipis dan dingin mengalir ke tubuhnya dan dengan cepat diserap. Pada saat yang sama, ia juga menggabungkan beberapa teknik bela diri yang diberi tekanan dari Lembah Baiyin, yang semuanya mengonsumsi poin energi, dengan berbagai teknik bela dirinya. Dalam sekejap mata, semua ini tercapai. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Jadi begitu, di depan, Bai Yinggu juga menatap Lin Xuan, tersenyum dingin, dan berkata, "Lin Xuan, akhirnya aku bisa menghadapimu. Semoga kamu telah habis. Saatnya berhenti di sini." Tanpa menunggu jawaban Lin Xuan, Bai Yinggu langsung bertindak. Telapak tangan Yinsa, dengan teriakan pelan, dia melayangkan pukulan telapak tangan. Seketika itu, angin dingin menandakan
dan cahaya di seluruh arena meredup. Suara-suara hantu yang merata dan gemuruh terdengar, membuat bulu kuduk merinding dan kulit kepala terasa geli. Jejak telapak tangan berwarna abu hitam yang sangat besar, berukuran puluhan kaki, muncul dan turun dari langit, menghantam Lin Xuan. Seolah-olah langit runtuh, kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatannya menyebar ke segala arah, menyebabkan semua praktisi bela diri di bawah tahap awal alam Yuan Hai dalam radius beberapa mil gemetar dan pucat pasi. Tampaknya olah mereka merasakan teror yang luar biasa. Matanya menunjukkan rasa takut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Inilah kekuatan alam Yin dan Yang. Sekadar menyebarkan kekuatannya saja sudah cukup untuk menanamkan rasa takut dan sangat mengurangi semangat bertarung para praktisi bela diri dengan tingkat pukulan yang sama atau lebih rendah. Setelah melihat ini, para anggota berpangkat tinggi dari berbagai pasukan, para seniman bela diri alam Yuan Hai tingkat, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat pukulan lebih tinggi, semuanya memancarkan kekuatan mereka. Hilangkan suasana suram ini. Semua orang merasa lebih baik dan pulih. Melihat Lembah Baiyin di arena, dia tak kuasa menahan rasa takut dan sangat terkejut. Bahkan kekuatan konsepsi artistiknya pun sangat menakutkan. Sulit membayangkan kekuatan sebenarnya dari serangannya. Semua orang bahkan lebih antusias untuk pertandingan ini. Meskipun Lembah Baiyin tidak menunjukkan kekuatan tempur yang sebanding dengan tiga terbaik seperti Ruo Lin Xuan dan Murong Xingyue. Namun, mereka juga sedang dalam rentetan kemenangan, belum pernah mengalami kekalahan sejak dimulainya kompetisi peringkat Xuan Yuan. Tak seorang pun berani memprediksi siapa yang akan memenangkan duel ini. Serangan telapak tangan ini adalah seni bela diri yang sama yang digunakan oleh Lembah Baiyin untuk mengalahkan Chen Yunyan. Lembah Baiyin menggunakan langkah ini sebagai serangan pertamanya, yang jelas menunjukkan bahwa mereka menganggap Lin Xuan sangat serius. Semua mata berkumpul ke arah itu, menantikan berlangsungnya pertempuran besar ini. Di arena, aura gelap dan suram ini menyebar dan secara alami membuat Lin Xuan juga. Namun, niat Yin Yang ini, yang bahkan dapat mempengaruhi mereka yang berada di tahap awal alam Yuan Hai, sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Xuan. Olah itu tidak ada, aura Lin Xuan tetap tidak berubah, dan ekspresi tetap tenang. Setelah menyaksikan hal itu, murid mata Baiyin Gu menyempit, dan ekspresi menjadi semakin serius. Pada saat itu, cetakan telapak tangan Yin yang berwarna abu hitam yang sangat besar telah mendarat. Lin Xuan tetap tenang, mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnah. Rusak. Dengan satu tebasan, seberkas cahaya pedang berwarna abu-abu melesat keluar. Merobek. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan Yin yang berwarna abu hitam yang sangat besar, berukuran puluhan kaki, terbelah menjadi dua. Benda itu terkoyak menjadi kepingan-kepingan tak terhitung jumlahnya oleh aura tajam yang terpancar dari cahaya pedang abu-abu, tersebar ke segala arah. Hal itu tidak membahayakan Lin Xuan sama sekali. Melihat hal itu, ekspresi Baiyin Gu menjadi muram. Serangan telapak tangan ini, yang telah mengalahkan Chen Yunyan, salah satu dari 10 jenius teratas, dengan mudah dipatahkan oleh Lin Xuan, sehingga tidak memberikan efek apapun. Seperti yang diperkirakan, dia adalah salah satu kuda hitam terbesar dalam kompetisi peringkat Xuan Yuan tahun ini. Lin Xuan, kekuatanmu memang sangat kuat. Namun, dalam duel ini, aku tetap akan menjadi pemenangnya. Lembah Baiyin dipenuhi dingin. Begitu dia selesai berbicara, gumpalan kabut abu hitam yang jumlahnya tak terhitung menyembur keluar dari tubuhnya. Itu menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, api itu mengacaukan seluruh arena. Pada saat itu, seluruh arena nomor 1 diselimuti kabut abu hitam. Selain itu, terdapat pula gelombang energi jahat yang tak berujung di dalamnya. Namun, mereka yang berada di lapangan tidak lagi dapat melihat pemandangan di dalam. Yang terdengar hanyalah suara yang berasal dari dalam. Para ahli bela diri di sekitarnya sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Sebelumnya, ketika Lembah Baiyin berperang melawan Gunung Leijue, mereka menggunakan seni bela diri ini. Hanya beberapa menit kemudian, kabut abu hitam itu kembali menghilang. Lei Juesan telah dikalahkan. Kini, dalam pertempuran di Lembah Baiyin, Lin Xuan, yang lebih kuat dari Lei Juesan, sekali lagi menggunakan seni bela diri aneh ini. Apa yang akan menjadi hasilnya? Semua orang menatap arena dengan penuh perhatian, menunggu. Saat ini, bahkan seorang pendekar alam Yuan Hai hanya bisa melihat sosok samar-samar dua di antara mereka. Bahkan alam yang mengkristal pun tidak mungkin terlihat dengan jelas.
Bab 328 terungkap. Hanya mereka yang berada di alam bela diri Void, dan mereka yang memiliki jangkar lebih tinggi lagi, yang dapat melihat pemandangan itu dengan jelas. Ini menunjukkan kekuatan luar biasa dari kabut abu hitam tersebut. Di arena, di dalam kabut abu-abu kehitaman. Lin Xuan, bagaimana perasaanmu sekarang? Tawa yang mengerikan bergelombang dari lembah White Shad. Namun, tidak jelas dari mana asalnya, sepertinya datang dari segala arah. Ini sangat aneh. Lin Xuan tersenyum diam, ekspresinya tenang, sedikit dingin terlintas di matanya. Kabut abu-abu kehitaman ini memang memiliki efek menghalangi persepsi dan mengganggu indera kelima. Namun, kini ia memiliki bakat yin-yang yang sama dengan Bai Yin Valley. Kabut abu-abu kehitaman ini merupakan bantuan bagi lembah yin putih. Bukankah itu juga merupakan bantuannya? Dia bahkan tidak perlu melihat, dia bisa merasakan lokasi, pergerakan, dan ekspresi lembah Bai Yin hanya dengan mengamati kabut abu hitam yang membuat tempat itu. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Dia hanya akan berpura-pura berakting. Di sebelah kanan Lin Xuan, sekitar 100 meter jauhnya, Bai Yinbu melihat Lin Xuan masih dengan ekspresi acuh tak acuh, dan memberikan senyuman dingin. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Mereka langsung bergerak. Lin Xuan kalah. Dengan teriakan yang tajam, dia melancarkan serangkaian pukulan telapak tangan. Telapak tangan Yinsa, angin dingin bertiup, dan energi jahat melonjak, berubah menjadi jejak telapak tangan berwarna abu hitam berukuran puluhan meter. Pukulan telapak tangan yang sama itulah yang sebelumnya membuat Lei Juesan tersingkir. Namun kali ini, dengan dorongan tambahan dari kabut abu hitam di sekitarnya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, diselimuti kabut abu hitam, benda ini benar-benar sunyi dan hanya dapat terdeteksi jika didekati dalam jarak 100 meter. 100 meter hanyalah kilatan mata bagi para praktisi bela diri di alam asal roh atau bahkan alam asal laut. Pada titik itu, akan jauh lebih sulit untuk menghindar atau bertahan. Bai Yinbu tersenyum dingin sambil menatap Lin Xuan, matanya penuh percaya diri. Sebelumnya, Lei Juesan telah berulang kali terpental setelah serangan ini dan akhirnya jatuh ke tanah. Mereka segera dikalahkan dan dipaksa mundur. Dia percaya bahwa meskipun Lin Xuan jauh lebih kuat daripada Lei Juesan, dia tetap akan kesulitan menghadapi serangan aneh seperti itu. Dan kemudian kesempatannya akan datang. Dalam pertarungan langsung, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menandingi Lin Xuan. Namun bagi seorang seniman bela diri iblis, metode yang tidak lazim dan trik licik adalah jalan yang benar. Dalam sekejap, 8 telapak tangan abu hitam yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, telapak tangan Yinsa, menyelimuti dan menghantam Lin Xuan. Dalam sekejap, mereka berada dalam jarak 100 meter. Ekspresi Lin Xuan tersenyum saat menyaksikan pemandangan ini. Ini adalah teknik iblis awan Yinming. Domain Yinming, bawaannya dapat memberikan banyak efek tambahan dan bonus pada seni bela diri atribut Yinming. Terlebih lagi, jika seseorang mencapai penguasaan penuh, ia dapat mengancam seorang ahli bela diri di alam bela diri raja. Ini jelas merupakan teknik yang diciptakan khusus untuk mereka yang memiliki bakat yin-yang, dan kompatibilitasnya sangat tinggi. Tampaknya Sekte Yinming adalah organisasi yang sangat kompleks. Mungkin, di antara 8 kekuatan besar, Sekte Yinming adalah yang paling sulit dipahami. Namun, yang tidak diduga oleh Bai Yin Valley adalah bahwa saya juga memiliki bakat Yin Neter dan mengkultivasi teknik iblis awan Yin Neter. Selain itu, penduduk lembah Bai Yin sama sekali belum menguasai ilmu komputer. Mereka sama sekali tidak mengancam saya. Mata Lin Xuan berkedip, dan dia sedikit pusing. Seketika itu juga, dia mengangkat pedang pemusnah di tangannya dan memutar bilahnya. Penghancuran, wuss. Dalam sekejap, 8 pedang pancaran abu-abu yang membawa aura kesepian dan kehancuran melesat keluar. Kedelapan pancaran pedang abu-abu itu sama sekali tidak terhalang, sebaliknya, mereka bergerak seolah-olah berada di udara. Dalam sekejap mata, mereka menempuh jarak 100 meter dan mendarat di 8 jejak telapak tangan Yinsa berwarna abu-abu kehitaman yang menyerang mereka. Merobek, terdengar seperti suara robekan yang keras. Kedelapan jejak telapak tangan Yinsa itu hancur berkeping-keping, dan sebelum sempat mendekati Lin Xuan, jejak-jejak itu sudah terkoyak menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Xuan. Orang-orang di lembah Bai Yin,
yang berada ratusan meter di atas permukaan laut, menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa bertanya-tanya ini? Ini adalah serangan yang sama yang sebelumnya memaksa Lei Juesan untuk mundur berulang kali, menempatkannya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Menurutnya, bahkan jika Lin Xuan tidak berakhir seperti Lei Juesan, dia tetap akan berada dalam keadaan yang diinginkan dan penawaran. Namun, apa hasilnya? Lin Xuan berdiri diam dan melepaskan 8 pedang pancaran, merobek 8 telapak tangan Yin Sa begitu mereka mendekat dalam jarak 100 meter. Tindakan ini menghancurkan seekor semut. Perbedaan sebelum dan sesudahnya sangat besar, seperti jurang yang tak terlukiskan. Lin Xuan, aku tidak menyangka kau akan memikirkan ini. Aku mintamu. Seketika itu juga, Bai Yingwu menyadari apa yang sedang terjadi, dan wajahnya menjadi gelap. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya Lin Xuan. Domain dunia bawah, yang dapat memberikan dampak signifikan bahkan pada mereka yang berada di tahap awal alam Yuan Hai, sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Xuan. Tanpa domain dunia bawah ini, dia mungkin tidak akan mampu menandingi Lin Xuan. Dia benar-benar pantas disebut kuda hitam yang mengalahkan Lei Juesan hanya dalam 3 langkah. Setelah beberapa kali mengubah ekspresi, Bai Yingwu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin. Lin Xuan, kamu memang sangat kuat. Tapi kali ini, kamu tetap akan kalah. Begitu dia selesai berbicara, aura Bai Yin Fali berubah, dan dia hendak mengaktifkan kartu andalannya. Pada saat itu, suara Lin Xuan yang tenang terdengar. Lembah Yin Putih, izinkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Segera setelah itu terdengar geraman rendah. Pedang penghancur. Dalam sekejap, lingkungan sekitar berubah drastis, dan angin kencang pun bertiup. Bahkan kabut kelabu yang mengunci arena pun mengemudi menuju Lin Xuan dengan ganas. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang raksasa, berukuran 1000 kaki, tampak menjulang ke langit. Kekuatannya begitu besar sehingga seolah-olah menopang langit dan berdiri tegak, yang sangat menakutkan. Ujung pedang itu seluruhnya berwarna abu-abu, disertai dengan angin kencang yang dahsyat. Bahkan kabut kelabu yang berasal dari domain dunia bawah, lembah Yin Putih kini berputar-putar di sekitar pancaran pedang menjulang sepanjang 1000 kaki ini, seolah-olah diserap olehnya. Lin Xuan sebenarnya telah menggunakannya. Di arena, kabut abu hitam sebagian besar telah menghilang, sehingga tidak lagi efektif menghalangi pandangan dan persepsi. Pemandangan di dalam diperlihatkan kepada semua praktisi bela diri. Inilah kekuatan sejati Lin Xuan, sangat dahsyat. Seperti yang diharapkan dari kuda hitam super yang muncul di era keemasan ini. Ini menakutkan, sepertinya Lin Xuan telah memenangkan duel ini. Ya, bahkan seni bela diri aneh dari lembah Yin Putih pun tidak efektif dan malah digunakan oleh Lin Xuan. Kurasa Lin Xuan sekarang bisa menyaingi Yun Tianluo, pemain peringkat teratas di peringkat Xuan Yuan sebelumnya, kan? Tahun ini, Murong Xingyue juga cukup bagus. Jenius ketiga papan atas ini, aku penasaran siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Lihat saja, ini yang paling seru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan dalam 100 tahun terakhir. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri di tribun sekitar menyaksikan adegan yang terjadi di arena. Lin Xuan tiba-tiba bergerak, melepaskan kekuatan yang jauh melebihi apa yang telah ia tunjukkan sebelumnya, yang sangat mengejutkan dan membuat ngeri semua orang yang hadir. Barulah saat itu semua orang menyadari bahwa kekuatan Lin Xuan sangat menakutkan, jauh melampaui kekuatan Jian Chen, Murong Xingchen, dan lainnya yang sebelumnya telah bertarung dengan kekuatan penuh dan termasuk dalam 3 besar peringkat Xuan Yuan. Diperkirakan mereka semua dapat menyaingi Yun Tianluo, yang berada di puncak daftar. Semua orang sangat terkejut dan tetap demikian dalam waktu yang lama. Pada saat ini, Lin Xuan sekali lagi menarik perhatian semua orang dan dianggap sebagai kuda hitam super yang sebanding dengan Murong Xingyue. Bab 329 Metode Rahasia. Bahkan para anggota berpangkat tinggi dari 8 pasukan tingkat penguasa prefektur Fengwu di sisi timur tribun, serta makhluk alam bela diri Void di antara mereka. Bahkan para juri di podium tinggi, yang dipimpin oleh Zhou Tong, seorang ahli tingkat raja yang telah mencapai alam bela diri raja, semuanya menyaksikan. Matanya menunjukkan kedamaian, dan dia tampak sangat terguncang. Secara tak terduga, tahun ini, selain Murong Xingyue, seorang jenius tak bersaing dengan bakat tingkat emas,
ada kuda hitam lain yang tak kalah luar biasanya dari Murong Xingyue. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Benar saja, dengan datangnya zaman keemasan, berbagai macam talenta dan jenius luar biasa muncul satu demi satu. Rumor itu benar, para ahli bela diri tingkat tinggi itu memenuhi emosi. Di arena nomor 1, ini, bagaimana ini mungkin? Bai Yinggu menatap dengan mata terbelalak pada serangan mengerikan yang dilancarkan Lin Xuan, jantungnya bergetar. Terutama ketika mereka merasakan kekuatan yang terpancar dari pedang pancaran Lin Xuan yang menjulang tinggi, yang panjangnya ribuan kaki, seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Sepertinya olah rasa takut berlama-lama di lubuk hati dan jiwaku. Sial, bagaimana bisa Lin Xuan bersumpah ini? Bagaimana mungkin? Bai Yinggu merasa ketakutan dan mengumpat dalam hati. Barulah saat itu dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Xuan, dan telah meremehkannya secara serius. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain menggunakannya sekarang. Merasakan kekuatan dahsyat dari cahaya pedang Lin Xuan, Bai Yinggu tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu andalannya, dia pasti akan dikalahkan. Sekalipun kita menggunakannya, kita mungkin tidak akan menang. Namun karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Lin Xuan, kartu trufku ini awalnya disiapkan untuk Jian Chen dan Yun Tianluo. Saya tidak pernah mengira itu akan digunakan Anda terlebih dahulu. Biar saya demonstrasikan dulu. Saat itu juga, Bai Yinggu berteriak dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, aura lembah Bai Yin langsung berubah, menjadi lebih gelap dan dingin. Pada saat yang sama, bentuk tubuhnya juga menyusut dan berat badannya turun dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, tubuh itu berubah dari ukuran normal menjadi hanya tulang dan kulit, sosok humanoid menakutkan yang menyerupai kerangka. Aroma samar berwarna merah gelap seperti darah tercium di udara, menyengat, mengiritasi, dan sangat tidak menyenangkan. Jika bahkan sedikit saja aura merah gelap ini lolos, hal itu dapat menyebabkan darah dan kis orang seniman bela diri alam asal roh tingkat awal biasa menjadi stagnan, mengubah mereka menjadi mayat kering, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Pada saat yang sama, kekuatan lembah Bai Yin meningkat dengan pesat. Dia telah naik dari tingkat pertama alam Yuan Hai ke tingkat ketiga, dan sekarang sudah sangat dekat dengan tahap menengah alam Yuan Hai. Dibandingkan dengan Jian Chen, Murong Xingchen dan 3 anak ajaib lainnya bahkan lebih hebat lagi. Momentum yang meningkat itu menyebar, membawa serta gelombang udara yang berputar dan bergetar. Hal ini langsung menarik perhatian semua praktisi bela diri di lapangan kembali kepada mereka. Astaga, lembah Bai Yin ternyata kerennya ini. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari kekuatan Jian Chen, yang pernah dikalahkan oleh Murong Xingyue sebelumnya, bukan? Saya tidak pernah menyangka bahwa lembah Bai Yin juga akan memiliki peringkat 3 besar, atau bahkan kekuatan untuk menantang posisi teratas. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Lembah Yin putih ini benar-benar kuda hitam. Sepertinya hasil duel ini masih belum pasti. Nah, ini bahkan lebih menarik. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri di lapangan semuanya gempar dan berseru kaget ketika mereka merasakan kekuatan lembah Bai Yin. Di luar dugaan, lembah Bai Yin memiliki kartu truf seperti itu. Kekuatan yang dilepaskannya begitu dahsyat sehingga bahkan menyaingi kekuatan Jian Chen. Ia bahkan berpotensi untuk bersaing memperebutkan posisi teratas dalam peringkat Yun Tianluo. Demikian pula, dia juga memenuhi syarat untuk melawan Lin Xuan. Kini, hasil dari duel ini masih belum pasti. Sekarang malah lebih menarik. Semua orang menjadi semakin antusias. Di arena, Lin Xuan menatap lembah Yin putih, melonjak, ekspresi dingin, secercah kejutan terlintas di matanya. Inilah efek dari teknik rahasia, transformasi pemakan darah Yin Ming. Itu merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, membakar esensi dan darah seseorang membutuhkan penggunaan teknik Yin Ming Yunsa untuk mencapainya. Gejala ini berlangsung kurang dari 1 menit paling lama, dan orang tersebut akan merasa lemah untuk beberapa waktu setelahnya. Beberapa hal memang tidak sepadan. Ini bisa menjadi penyelamat di saat kritis. Selain itu, ini jelas merupakan seni bela diri iblis, yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara waktu dengan menyerap esensi kehidupan dari praktisi bela diri yang lebih lemah. Lin Xuan memahami teknik rahasia yang telah menyinkronkannya, transformasi pemakan darah Yin Ming, dan dengan tenang menganalisisnya dengan membandingkannya dengan situasi di lembah Bai Yin. Namun sayangnya,
tirai pemisah di antara kita tidak dapat dijembatani oleh teknik rahasia ini. Lin Xuan mendengus. Dia mengabaikannya dan terus mengendalikan pedang pancaran yang menakutkan dan menjulang tinggi, yang panjangnya ribuan kaki dan tampak mencapai langit, saat terus jatuh. Selain itu, kali ini cahaya pedang angin dan awan juga mengandalkan kabut abu hitam yang dihasilkan oleh domain dunia bawah ini untuk mencapai kekuatan tersebut. Kebetulan sekali, saya juga memiliki bakat awan dan kabut, dan ini bisa dianggap sebagai kabut, jadi bakat ini dimanfaatkan. Lembah Bayin, kali ini kau benar-benar merugikan dirimu sendiri. Lin Xuan mencibir sendiri. Dan di sisi lainnya, setelah Bayin Valley menggunakan teknik rahasianya, kekuatan meningkat drastis. Merasakan kekuatan tak terbatas yang meluap di dalam tubuhnya, dia tersenyum dan mendapatkan kembali sebagian kepercayaan dirinya. Namun, dia tetap tidak berani lengah. Karena, perasaan mengancam yang terpancar dari pancaran pedang Lin Xuan yang menjulang tinggi, sepanjang 1000 kaki. Hal itu tidak banyak meningkatkannya meskipun kekuatannya tiba-tiba meningkat. Hancurkan! Seketika itu juga, Bai Yinggu berteriak dan melepaskan serangkaian serangan telapak tangan. Telapak tangan dunia bawah. Itu adalah pukulan telapak tangan yang sama seperti sebelumnya. Jurus telapak Yinming sebenarnya adalah seni bela diri terkuat yang dimiliki lembah Bayin, dan dapat digunakan bersamaan dengan teknik-tekniknya untuk melepaskan kekuatan maksimalnya. Pada saat ini, setelah mengaktifkan teknik rahasia di lembah Bayin, kekuatan melonjak. Lalu dia melepaskan jurus telapak tangan Yinming. Kekuatan telapak tangan Yinming juga meningkat secara signifikan, melebihi ukuran 100 kaki. Bahkan seseorang di tingkat keempat alam Yuan Hai pun akan kesulitan untuk menahannya. Satu tamparan demi tamparan, Bayin Valley melepaskan lebih banyak dari serangan telapak tangan, yang disambut oleh pancaran pedang raksasa sepanjang 1000 kaki. Dalam sekejap, seluruh arena dipenuhi angin berputar-putar yang menyeramkan dan hantu-hantu yang melolong, seolah-olah telah berubah menjadi tempat yang sunyi dan jahat. Lebih dari itu jejak telapak tangan raksasa, masing-masing lebih dari 100 kaki panjangnya, berterbangan, berlapis-lapis, seolah-olah menutupi langit. Itu benar-benar menakutkan. Semua orang di sekitar yang memperhatikan saksama, ingin sekali melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang kali ini. Di arena, namun, Lin Xuan tetap tanpa ekspresi. Memotong. Dalam sekejap, seberkas pedang sepanjang 1000 kaki, seperti pilar yang menopang langit, jatuh ke bawah. Bunyinya mengulangi atau lebih menelusuri telapak tangan Yin Yang yang saling tumpang tindih, masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki. Robek, robek, robek. Suara kain yang robek terus bergema di seluruh arena kuno itu. Satu demi satu, jejak telapak tangan Yin Yang yang sangat besar dan sepanjang 100 kaki itu terkoyak, berubah menjadi aliran energi spiritual yang tak terhitung banyaknya yang kemudian menghilang. Namun, pada saat yang sama, pancaran pedang Lin Xuan yang sepanjang 1000 kaki juga terus menyusut. Seolah-olah kedua pihak saling menutupi kerugian masing-masing. Dalam sesaat mata, selusin lebih banyak jejak telapak tangan Yin Yang, masing-masing sepanjang lebih dari 100 kaki, hancur berkeping-keping. Sinar pedang Lin Xuan, yang sebelumnya berputar-putar di tengah angin dan awan, kini panjangnya kurang dari 10 kaki, tetapi belum patah atau rusak. Dalam duel ini, Lin Xuan jelas lebih unggul. Namun lembah Bayin nyaris tidak mampu menahan serangan ini. Melihat ini, para ahli bela diri di sekitarnya menghela napas dalam hati. Seperti yang diperkirakan, meskipun lembah Bayin menggunakan kartu truf itu untuk meningkatkan kekuatan, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Namun, sesaat kemudian, mata semua orang membelalak kaget. Kemudian, di arena, sosok Lin Xuan perlahan menghilang. Dengan kata lain, itu adalah bayangan yang tertinggal, sebuah hantu. Namun, Lin Xuan sendiri entah bagaimana menggunakan teknik pergerakannya dan menghilang tanpa jejak. Namun, sebagian besar praktisi bela diri di lapangan tidak menyadarinya. Belum lagi melihat jalur pergerakan Lin Xuan. Kecepatan dan kelincahan itu sungguh menakutkan. Bab 330 Teknik Gerakan yang Menakjubkan. Di arena, klik, Bayin Valley melancarkan serangan telapak tangan lainnya, menghancurkan sisa pancaran angin dan awan yang panjangnya kurang dari 10 kaki, sebelum akhirnya menghela napas lega. Akhirnya, aku tunduk. Lembah Bayin tertanam pada dirinya sendiri. Namun sebelum lembah Bayin sempat tiba, suara dingin Lin Xuan terdengar. Kali ini, letaknya tidak jauh,
melainkan tepat di samping telinga saya. Tampaknya olah Lin Xuan sudah tiba di situ. Lembah bayangan putih, kau telah dikalahkan. Mendengar itu, Bai Yinggu membeku, jantungnya gemetar, dan matanya dipenuhi kengerian. Kemudian dia menyadari bahwa sosok Lin Xuan di hadapannya telah menghilang tanpa dia sadari. Ternyata, pada saat itu, mereka sudah sampai di sekitarnya. Dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Kecepatan dan kelincahan itu sungguh menakutkan. Lembah Baiyin terguncang hebat. Baru sekarang Lembah Baiyin menyadari betapa besarnya batas antara dirinya dan Lin Xuan. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan selain berhenti membeku. Karena Lin Xuan langsung bertindak begitu dia berbicara. Saat itu juga, Bai Yinggu gemetar hebat, keringat dingin mengalir di punggungnya, dan dia merasa sedingin es di sekujur tubuhnya. Sebuah perasaan terancam maut mengecewakanku. Dia segera berbalik untuk membela diri. Namun, kekuatan Lembah Baiyin sudah kalah dibandingkan dengan Lin Xuan, terutama mengingat jaraknya. Itu tidak mungkin ditolak. Bang! Setelah terdengar suara ledakan keras. Cih! Bai Yinggu muntah darah dan terlempar mundur sejauh ratusan meter, tampak seperti sepotong kain katun yang compang camping. Dia terlempar dari panggung dan jatuh ke plaza dengan bunyi gedebuk yang teredam. Saat itu, dada Bai Yinggu tampak cekung, tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya lemah. Dia sudah mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri. Namun, Lin Xuan di arena tetap acuh tak acuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Langsung, aura yang mengelilingi Lin Xuan melaju menjadi seekor naga perak, yang melesat ke langit dan melahap hampir setengah dari aura Lembah Baiyin. Setelah terbang kembali, ia mengeluarkan beberapa geraman rendah dan berubah lagi. Cahaya perak tampak lebih menyilaukan, dan cahaya keemasan juga semakin diperkuat. Dia telah melampaui Jian Chen, Murong Xingchen, dan 3 anak ajaib lainnya. Mereka tidak jauh berbeda dari juara sebelumnya, Yun Tianluo dan Murong Xingyue. Lin Xuan mengangguk sedikit, lalu terbang ke udara dan kembali ke tempat duduknya di tribun timur. Barulah kemudian para praktisi bela diri di lapangan mulai bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba dan dramatis di arena tersebut. Kerumunan itu pun bergemuruh. Lin Xuan akhirnya menang. Seperti yang diharapkan dari salah satu kuda hitam terbesar tahun ini, mereka terlalu kuat. Bahkan Lembah Baiyin pun tak mampu menandingi mereka. Pada saat itu, kecepatan Lin Xuan sungguh menakutkan. Ya, aku bahkan tidak melihat kapan Lin Xuan menggunakan teknik pergerakannya, apalagi lintasannya. Apakah kekuatan sejati Lin Xuan ini? Rupanya Lin Xuan memang memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi teratas. Murong Xingyue, Lin Xuan, dan Yun Tianluo, 3 jenius papan atas ini, aku penasaran siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Lihat saja, ketiganya akan segera bertabrakan. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri itu semuanya gempar, sangat terkejut. Di luar dugaan, kedua pihak tersian kebuntuan. Meskipun Lembah Baiyin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, lonjakan melonjak setelah mengeluarkan kartu andalannya, bahkan melampaui Jian Chen, termasuk dalam 3 besar. Mereka seharusnya mampu bertahan melawan Lin Xuan untuk sementara waktu. Namun dalam sekejap mata, Bai Yinggu terlempar dari panggung oleh Lin Xuan, dikalahkan di tempat, dan jatuh koma dengan luka serius. Perubahan drastis seperti itu membuat semua orang terkejut dan tidak mampu mempertahankannya. Butuh beberapa saat untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Jantungku semakin berdebar kencang, dipenuhi kengerian. Ternyata kekuatan Lin Xuan begitu besar sehingga bahkan Bai Yinggu, yang kekuatannya meningkat drastis setelah menggunakan kartu andalannya, tidak mampu menandinginya. Kekuatan yang luar biasa tersebut jelas melampaui kekuatan 3 jenius teratas, termasuk Jian Chen dan Murong Xingchen. Mereka kini mampu bersaing dengan juara tahun lalu, Yun Tianluo, untuk memperebutkan posisi teratas. Mengenai siapa yang lebih baik, keduanya belum pernah bertengkar, jadi belum ada yang bisa menghakimi. Teknik gerakan Lin Xuan juga sangat cepat, hingga mencapai batasnya. Di antara generasi muda praktisi bela diri di lapangan, lebih dari 99% tidak menyadari kapan Lin Xuan mengungkapkan identitasnya. Akan semakin sulit untuk melihat teknik gerakan Lin Xuan. Dengan gerakan yang begitu sulit diprediksi, mereka mungkin bahkan tidak punya kesempatan untuk memahami Lin Xuan sebelum mereka dikalahkan. Hal ini membuat semua praktisi bela diri ketakutan,
dan membuat mereka benar-benar kehilangan arah. Di sisi timur tribun, Jian Chen, Murong Xingchen, dan 3 pemain berbakat lainnya semuanya memasang ekspresi yang sangat serius. Setelah menyaksikan kekuatan Lin Xuan dalam pertempuran ini, mereka kehilangan kepercayaan diri untuk menang melawannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka lebih banyak kalah daripada menang. Gerakannya begitu cepat. Yun Tianluo juga menatap Lin Xuan dengan ekspresi berat. Baru sekarang dia benar-benar menyadari bahwa kekuatan Lin Xuan cukup untuk mengancam posisi di puncak peringkat. Ini masih merupakan ancaman besar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan, seorang jenius yang baru muncul dan bangkit dari antah berantah, akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Terutama teknik gerakan yang ditampilkan Lin Xuan kali ini, bahkan dia, dengan kekuatan penuh, hanya bisa samar-samar melihat lintasan gerakan Lin Xuan. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya gerakannya. Jika dilihat dari segi kemampuan gerak saja, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Lin Xuan. Untungnya, kemampuan berpedangnya cukup cepat dan kuat. Ketika Lin Xuan menyerang, dia mampu bereaksi tepat waktu, menggunakan pedangnya untuk membela diri, dan melakukan serangan balik. Mereka tidak akan sepenuhnya berdaya melawan Lin Xuan. Mengenai siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, kita harus menunggu hingga duel untuk melihat kekuatan sejati mereka. Daerah keluarga Murong, adikku, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Lin Xuan? Murong Xingchen menatap gadis yang sangat cantik di sekitarnya dan bertanya melalui telepati. Setelah menyaksikan pertempuran ini, dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Lin Xuan. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada adik perempuan mereka, Murong Xingyue, yang telah kembali dari prefektur Dongyuan. Namun kemudian, suara dingin Murong Xingyue terdengar, membuat Murong Xingchen terkejut. Tidak, teknik pergerakannya hampir sama dengan teknik pergerakanku. Namun, ini jelas bukan kemampuan terkuatnya. Aku bisa merasakan bahwa dia menyembunyikan lebih banyak hal. Jika ini pertarungan nyata, aku tidak akan punya peluang kecil untuk menang. Yang bisa saya katakan hanyalah saya akan melakukan yang terbaik. Murong Xingyue berkata dengan suara berat. Mata indahnya juga muncul pada Lin Xuan, berkilauan dengan cahaya yang aneh. Apa yang dia katakan memang benar. Sebagai seseorang dengan fisik yang istimewa, bakatnya sangat tinggi sehingga ia termasuk yang terbaik di seluruh benua timur. Dari segi persepsi, ini jauh melampaui yang lain pada tingkat yang sama. Namun sekarang, dia tidak bisa lagi memahami Lin Xuan. Lin Xuan tampak seperti jurang yang tak terbayangkan, tak terukur. Setiap kali Lin Xuan naik ke panggung, dia mampu menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Mereka semua tetap tenang, seolah-olah mereka tidak mengeluarkan energi apapun. Sulit untuk melihat laba bersih mereka. Hal ini semakin memperjelas poin tersebut. Lin Xuan, seorang ahli bela diri dari negara biasa dengan peringkat lebih rendah seperti prefektur Fengwu, telah berhasil mencapai hal ini. Hal ini juga membuat Murong Xingyue semakin tertarik pada Lin Xuan. Murong Xingchen, yang berdiri di sebelahnya, terkejut mendengar hal ini. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Adik perempuanku Murong Xingyue sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak punya peluang untuk menang melawan Lin Xuan. Perlu dicatat bahwa Murong Xingyue kembali dari prefektur Dongyuan, salah satu prefektur tingkat atas. Dia tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga seorang kaisar yang tak tertandingi. Berbagai teknik bela diri yang ia kembangkan semuanya jauh melampaui tingkat Feng Wusu.